Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Mazmur 136 ayat 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah.
Allah Bapa Sorgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, tidak sedikit di antara kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Sorgawi, ampunilah kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan puji-pujian dari Saudari Claudia Yudit Snaro. Oh Lord my God, when I now some wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior
joy shall fill my heart, then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bapa di dalam surga, saatnya ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26, berada di bawah judul Kasih Setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, sekalipun kita di rumah hanya dengan beberapa anggota keluarga, tetapi firman Tuhan mengatakan, di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama di tengah-tengah mereka. Itulah yang kita syukuri pada saat ini. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi ibadah terlaksana dengan baik oleh karena Allah bersama-sama dengan kita.
Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan bagaimanapun dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Bacaan Mazmur 136 pada saat ini, yaitu ayat 1 sampai 26, mengajak kita senantiasa menaikkan syukur karena karyanya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ajakan untuk bersyukur diulang berapa kali atau 4 kali, yaitu dari ayat 1, 2, dan 3, dan ayat yang ke-26. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita cermati firman Tuhan ini yang terambil di dalam ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-26. Di sini pemazmur mengajak kita menggunakan 3 istilah Ibrani untuk menunjukkan kepada Tuhan, yakni ayat pertama dikatakan Yahweh. Nama Yahweh adalah nama Tuhan yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Pemazmur menggunakan istilah Yahweh untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuannya tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan, yang Tuhan adalah pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Jadi Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Lebih lanjut lagi, pernyataan dikatakan bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Karena itu, ayat-ayat selanjutnya dikatakan sebab Ia baik. Dan ini semakin mempertegas bahwa Tuhan yang dapat dibandingkan Yahweh adalah satu-satunya yang maha mulia. Adalah satu-satunya Tuhan yang maha baik. Oleh karena itu, ayat 2 juga dikatakan adalah satu-satunya atau panggilan untuk Allah. Pemazmur menggunakan istilah Elohim untuk menggambarkan dan pengakuannya tentang kemahakuasaan Allah. Allah adalah Sang Pencipta yang maha kuasa dan tidak dapat dibandingkan dengan Allah lain. Sebab Allah adalah untuk Allah itu, Allah satu-satunya Allah. Jadi semua Allah tunduk dan menyembah kepada Allah. Dan ayat 3 dikatakan oleh pemazmur disebut Adonai. Adonai adalah sebutan atau panggilan lain untuk Tuhan atau Yahweh. Pemazmur menggunakan istilah Adonai untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Tuhan perkasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Allah adalah yang perkasa. Dan semua Tuhan adalah ciptaan Allah itu sendiri. Oleh karena hanya Tuhanlah yang patut disembah oleh Allah-Allah lain, karena Dia adalah pencipta segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pemazmur juga hendak mengatakan bahwa pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Kenapa hanya diberikan kepada Tuhan? Karena dikatakan Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Yang kedua, Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang baik. Dan yang keempat, Tuhan adalah Allah yang maha kudus. Tuhan adalah Allah yang maha perkasa. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian pun juga dikatakan apa yang dilakukan Tuhan melalui karya-karyanya. Pemazmur melihat di sini bahwa semuanya itu terjadi
Oleh karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Dan karena itu dikatakan, ada ungkapan 8 kali disebutkan kepada Allah, yaitu kata Dia. Dikatakan Dia melakukan keajaiban-keajaiban besar. Dia yang menjadikan langit dan dengan bijaksana. Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Dan Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Jadi di sini pemazmur melihat apa yang dilakukan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Dia semuanya yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ayat yang berikutnya yaitu ayat 10, pemazmur melihat dari Keluaran 12 di mana dikatakan bahwa Dia memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel ke tanah Kanaan dengan tangan yang kuat. Dan ayat 13 dikatakan Dia membelah laut Teberau dan Dia menyeberangkan Israel dan juga mencampakkan Firaun bersama dengan kereta-keretanya pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui karya-karyanya, di sini pemazmur dapat menulisnya. Dan bagi bangsa Israel atau Israel menulis pada waktu itu. Dan pada ayat 16 dikatakan, Dia memimpin umatnya melalui padang gurun pada malam hari. Tuhan memimpin umatnya, menyertai umatnya dengan tiang api. Dan pada siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya manusia. Baik di dalam perjalanan, pergumulan, Tuhan selalu bersama-sama dengan umatnya. Sebagaimana sudah yang dinyatakan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan juga ayat 17 dikatakan Dia memukul kalah raja-raja besar, yaitu Raja Og dan Basan waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di sini ayat demi ayat oleh penulis pemazmur dijelaskan masing-masing tiap ayat dengan tujuan untuk mengingatkan bangsa Israel dan mengingatkan kita pada saat ini tentang karya penyelamatan Tuhan, karya pembebasan dan juga penyertaan Tuhan, bahwa Allah dalam kehidupan umatnya sejak penciptaan sampai selama-lamanya dengan tidak terbatas. Karena itu dikatakan pada kalimat-kalimat atau ujung kata-kata dalam Mazmur 1-26 dikatakan bahwa dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya sejak manusia diciptakan sampai pada saat ini, yang dinyatakan bagi bangsa Israel bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, juga kasih-Nya pada kita sampai pada saat ini tetap berlaku di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Oleh karena itu, suatu pertanyaan bagi kita, apakah kasih setia Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita? Kita juga mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sejak kita ada sampai pada saat ini atau sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan bangsa Israel pada waktu itu, bahwa kasih setia Tuhan dalam penyertaan perjalanan bangsa Israel telah mereka nikmati karena Tuhan selalu menyatakan kasih setianya. Tetapi ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka membelakangi Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Oleh karena itu Tuhan menghukum umatnya pada waktu itu, yaitu mereka dibawa ke tanah Babel oleh karena perbuatan mereka. Tetapi apakah kasih setia Tuhan
stop di situ ketika bangsa Israel menyembah kepada bangsa Israel, kepada dewa-dewa orang Kanaan. Tentunya tidak, tetapi Tuhan akan memimpin umatnya, Tuhan akan mendidik umatnya, walaupun didikan Tuhan itu sangat menyakitkan umat Israel pada waktu itu. Oleh karena itu dinyatakan juga atau dikatakan kepada kita, manakala kita menghadapi atau diperhadapkan kepada pergumulan dan masalah dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, apakah kita akan melupakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini untuk dapat mewujudkan keberhasilan atau mewujudkan semua kehidupan yang teratur. Oleh karena itu ada hal-hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, yaitu salah satu cara untuk mewujudkan keteraturan hidup beriman adalah kita harus tekun berdoa. Kita harus tekun menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dan kita harus memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita kepada Tuhan yang kita sembah, yang sudah menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pujian dan syukur itu harus dilandasi dengan kesadaran dan pengakuan tentang Tuhan yang adalah satu-satunya Allah. Tentang Tuhan adalah satu-satunya penyelamat. Tentang Tuhan adalah satu-satunya pembebas. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan ini sangat indah jikalau kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan pernyataan yang kedua yaitu pernyataan iman. Bagaimana di dalam kehidupan kita, ketika kita hadir di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah lingkungan, apa yang harus kita perlakukan supaya hidup kita ini teratur di hadapan Allah? Yaitu dikatakan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Berkata-kata dengan secara baik yang dapat memberikan sukacita kepada mereka, yang dapat memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang dalam pergumulan. Itu yang harus kita lakukan lewat kehidupan kita, yaitu kata-kata dan perbuatan kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, perbuatan dan kata-kata itu secara berulang kali atau dengan kata lain berlangsung kita lakukan dalam sepanjang hari kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan hal seperti itu, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kata-kata kita akan sebagai jembatan yang kokoh dan menjadi jalan akan datangnya berkat di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat bahwa kemanusiaan kita sedang menghadapi ujian. Ujian apa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Yaitu karena pada saat ini kita diperhadapkan kepada adanya pandemi COVID-19 pada saat ini. Itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak bersuka cita. Kadang-kadang kita berpikir kapan selesainya pandemi COVID-19 ini. Itu yang kita pikirkan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah Tuhan tidak ada di dalam pergumulan ini? Tentunya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebagaimana dikatakan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diarahkan untuk menyatakan kasih Allah
dan memberi kepada sesama kita yang menderita. Maksudnya pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang menderita oleh karena akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu Allah mempersiapkan kita untuk membantu sesama kita yang menderita, dan kita harus menolong mereka, memperdulikan mereka yang ada dalam penderitaan. Sebagaimana pada saat ini dikatakan adalah bulan Pelkes. Yaitu bulan Pelkes di mana biasanya kita akan melayani orang-orang yang ada di pedalaman. Itu yang sering dilakukan oleh gereja-gereja GPIB. Untuk membantu mereka di sana, untuk memberikan perawatan atau pengobatan-pengobatan di sana, untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, baik sandang dan pangan. Itu yang dilakukan oleh Majelis GPIB ketika sampai pada bulan Pelkes. Namun pada saat ini kita tetap bersyukur walaupun kadang-kadang kita tidak dapat mencapai untuk ke sana. Tetapi yang kita lakukan pada saat ini yaitu sudah kita nyatakan melalui bantuan-bantuan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Karena itu mau dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa di dalam keberadaan saudara-saudara kita tetap setia untuk melayaninya, untuk menolong mereka yang ada dalam kekurangan. Seperti pada saat ini bahwa Satuan Tugas Pandemi COVID-19 yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan juga dipersiapkan oleh gereja-gereja yang ada untuk dapat menolong sesama kita yang ada dalam penderitaan. Dengan berbagai cara dilakukan oleh panitia Satgas COVID-19 ini untuk mencari dana, mencari orang-orang yang bisa membantu mereka yang ada dalam kesusahan dan penderitaan. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam jemaat kita ada juga yang harus dibantu. Dan di dalam jemaat kita khususnya Bastra Kasih ada juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk membantu mereka-mereka yang berhak untuk menerima bantuan dari saudara-saudara kita. Dan kita dapat menyaksikan begitu baik dan lancar, berjalan dengan baik, dan orang-orang yang dapat dibantu tercover dengan baik oleh karena Tuhan yang menyertai semua orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu orang-orang yang ada dalam kesusahan penderitaan pada saat ini. Dan kita percaya orang-orang yang ringan tangan mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang menderita, khususnya kepada yang kena virus corona. Tentunya di sini Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Semuanya karena Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita semua, memimpin orang yang rela, terbuka hati, mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Sebagaimana kita lihat biasanya di lantai pertama itu terkumpul di situ kotak-kotak atau dos berisi berisi makanan minuman yang ada di dalamnya. Itu semua karena Allah yang menyertai kita. Sekalipun kita menghadapi kesusahan, penderitaan, tetapi Allah selalu menggerakkan hati kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, di dalam tema judul SBU dan juga SGDK dikatakan, bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Mengapa dikatakan bulan keajaiban? Oleh karena di sana sudah dikatakan sekalipun kita ada dalam kekurangan, tetapi ada saja berkat untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang menderita. Ada saja yang siap mengulurkan tangannya untuk orang-orang yang membutuhkan.
bantuan dari saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita dengan sukacita kita lanjutkan pelayanan di bulan Pelkes ini sebagai bulan yang penuh dengan keajaiban. Yakinlah bahwa Allah memakai kita menjadi alat pelayanan dan kesaksian untuk menciptakan atau membangun kehidupan yang teratur bagi sesama dan bersama segala ciptaan. Oleh karena itu, kiranya melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dihuburkan, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dengan mereka dapat menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, pembebas dan penyelamat. Lalu melalui uluran tangan kita, mereka juga sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur kepada Allah karena mereka menyaksikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Karena hanya kepada Allah lah yang harus kita imani bahwa Dialah satu-satunya Allah yang menciptakan bumi ini. Dialah satu-satunya Allah yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana sudah dinyatakan ketika bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan selalu menyertai. Mereka menghadapi pergumulan di perjalanan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan itulah kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan selama-lamanya sampai pada saat ini masih tetap berlaku bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dan kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang selalu menuntun kami dalam sepanjang hari kehidupan kami, dan Allah yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kasih-Mu nyata lagi bagi kami, di mana dalam ibadah ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat memberitakan firman-Mu ya Bapa. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan juga di dalam kuasa Roh Kudus-Mu akan lebih menjelaskan firman-Mu itu bagi kami, agar kami dapat pahami dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami ya Bapa. Jikalau kadang-kadang kami melupakan Engkau oleh karena pergumulan, penderitaan yang kami hadapi setiap saat, sehingga kami lupa bersyukur kepadamu dan lupa memuji-muji nama-Mu serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Namun pada saat ini kami diingatkan bahwa kami harus bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkaulah Allah satu-satunya, Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menuntun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dan Allah di dalam perjalanan mereka selalu hadir bersama-sama, mencukupkan sandang dan pangan kepada mereka, dan penyertaan Tuhan selalu nyata melalui tiang api dan tiang awan. Kami percaya itu juga yang nyata dalam kehidupan kami, bahwa Allah di dalam kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga kami dikuatkan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau selalu memimpin kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini menderita oleh karena sakit penyakit yang dialami oleh mereka, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Dan pada saat ini kami bersehati menaikkan doa kami, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan kepada mereka, sehingga mereka dengan kesembuhan mereka kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir, memberikan kekuatan penghiburan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami tidak larut dalam kedukaan, tetapi mereka boleh bangkit dan mengakui Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi unit misioner yang ada, pegawai kantor, koster, dan juga supir, security, dan koster yang ada. Dan juga hamba-hamba-Mu pendeta yang melayani setiap saat. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga dalam suasana seperti ini, kami masih dapat melayani dengan baik. Itu semua karena Allah yang menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, yaitu saudara-saudara organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan juga saudara-saudara kami Majelis Sektor 6 yang melayani pada saat ini.
Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami sehingga dengan penuh kesetiaan dan ucapan syukur dapat melakukan tugas ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Juga kepada majelis sektor, kedua belah sektor dan seluruh jemaat Bahtera Kasih, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam kehidupannya. Demikian pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merasakan sukacita pada saat ini oleh karena Tuhan mempertambahkan usia bagi saudara kami yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran. Mari Tuhan menyertai, biarlah mereka dapat merasakan sukacita karena Allah memperdulikan, mempertambahkan usianya setahun lagi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari Tuhan menyertai, memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan seluruh jajarannya yang ada. Berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah pemerintah bangsa dapat melakukan tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami masyarakat bangsa Indonesia merasakan damai sukacita. Dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Demikian pun juga pemimpin yang ada di Makassar, ya Bapa. Berkati ya Tuhan bersama dengan seluruh jajarannya, sehingga pemimpin yang ada di Makassar dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga. Dan juga kami berdoa bagi petugas-petugas, aparat petugas yang ada di Makassar ini, dari TNI dan juga kepolisian. Mari Tuhan memberkati, berikan kekuatan, hikmat, sehingga aparat ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, apalagi menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan ajarkan kami masyarakat yang ada di Makassar, supaya patuh dan taat kepada anjuran-anjuran pemerintah yang ada, sehingga kemungkinan jikalau kami patuh, maka akan berkurang pasien-pasien yang ada. Namun sampai pada saat ini Tuhan, hari demi hari bertambah-tambah yang positif ya Bapa. Ampuni salah dosa kami. Mungkin ini oleh karena kami umat manusia kadang-kadang tidak percaya bahwa memang benar ada virus yang masih ada sampai pada saat ini. Kami membanggakan diri bahwa tidak mungkin kami akan kena virus ini. Sehingga peraturan yang ada, kami berjalan tanpa masker, kami juga tanpa membasuh tangan, sehingga pada saat ini masih ada saudara kami yang kena virus, bahkan sampai korban ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya minggu depan dalam bulan Juli, awal Juli, kami akan beribadah di gereja. Namun sebelumnya Tuhan, kami harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, sehingga kami boleh melanjutkan ibadah di gereja. Oleh karena itu Bapa, ajarkan kami untuk menjadi umat yang taat kepada pemimpin bangsa, dan juga terlebih-lebih taat kepadamu Bapa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami, supaya kami boleh ada sebagaimana adanya, dan kami menjadi umat yang patuh kepadamu, yang percaya kepadamu Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan puji-pujian dari Saudari Claudia Yudit Naro. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam segenap jalanku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ajakan pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan persembahan syukur dan persepuluhan kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi.
Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, Pelayan Liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 6, Organis Samuel Syaranamual, Pemandu lagu dan kantornia Ibu Mia Sarumpait, Ibu Mariana Sahal. Persembahan pujian dan solo Saudara Claudia Yudit Naro. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Kedua, bidang pelayanan dan kesaksian, Gerakan Peduli Kasih. Dibuka donasi kepada warga Jemaat Batra Kasih yang berkerinduan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Bantuan berupa A. Sembako antara lain beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter, Indomie, dan gula pasir 1 kilo. B. Bantuan berupa uang tunai dapat ditransfer melalui rekening Bank BRI nomor rekening 3813 01 00671530 dan dengan catatan wajib menyertakan kode angka 19 di belakang jumlah uang yang ditransfer. Contoh 250.019 rupiah atau dibawa langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ketiga, bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga, pertemuan orang tua calon sidi baru dan geladi bersih. Hari tanggal Senin 29 Juni 2020, waktu pukul 17.00, tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Mohon kehadiran katekisan dan orang tua dalam pertemuan tersebut. Yang keempat, bidang Inforkom dan Litbang. Himbauan, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih menghimbau beberapa hal sebagai berikut. Pertama, agar warga Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak dan mentaati anjuran dari pemerintah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, serta tetap berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu. Kedua, jika ada keperluan di kantor gereja dan sekitarnya, perlu diketahui bahwa gereja GPIB Batra Kasih Makassar menetapkan protokol keamanan dan kesehatan antara lain: tamu harap lapor di pos security, pengukuran suhu jika suhu di atas 37,5 derajat Celcius selama 2 kali pengukuran, tidak diperkenankan memasuki area gedung gereja. Kaca pintu mobil harap diturunkan, helm harap dibuka, wajib menggunakan masker selama berada di area gedung gereja. Sebelum memasuki gedung, silakan mencuci tangan. Demikian himbauan kami. Atas perhatian, kerjasama, dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Majelis GPIB Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 23 Juni 2020, Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J. Mwage Ketua, dan Penatua Albertina Mual Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.